Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini hadir yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kita bersekutu, kita berkumpul di tempat ini. Kita mau tinggikan nama Tuhan, bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya itulah yang kita miliki. Kita naikkan syukur kita, pujian sembah kita. Dan kita akan sebentar juga diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan bila memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan sembah kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus sungguh baik. Dan kami mau Tuhan Yesus memberikan seluruh kehidupan kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Amin Yesus, haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama, benar Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama katakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama-Mu. Amin.
Sama-sama katakan haleluya. 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 Saya mau cinta. Amin Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Saya mau cinta. Sekali lagi sama-sama dengan hati yang percaya katakan haleluya. Amin. Ini dari hati kami. Yes. Cinta Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya. 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 Saya mau cinta. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Oh Tuhan, kami mau cinta Engkau Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan dari awal, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Oh, ku selalu puji. Amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Oh, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih Tuhan. Kita siap memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh saling jabat tangan kanan kiri. Katakan, kita siap untuk menjadi umat-umat pemenang. Dan kita siap untuk menjadi Allah, alat-alatnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bertemu bersama-sama di tempat ini oleh karena kasih Tuhan, sehingga kita dipercaya oleh Tuhan mengasihi satu sama lain. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan, kita bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Bertemu dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya,
kasih-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam Roh. Sekali lagi, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya? Ku lihat di wajah-Mu. Amin. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi tengok kanan kiri. Ku lihat di wajah-Mu. Amin. Ada kemuliaan Raja. Amin. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, ada bahagia gak? Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Masih bangga berdiri? Masih suka cita? Amin. Amin. Kita dipilih menjadi anak-anak pemenang, anak-anak Raja, dan kita percaya kita memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau mengasihi kami Yesus. Amin. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami
bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan memberikan kesempatan untuk umat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Tidak ada ya, puji nama Tuhan. Bersyukur kita memiliki Allah yang baik, yang selalu mengasihi kita. Saya percaya dalam seluruh kehidupan kita bisa menyaksikan kasih Tuhan seluruh kehidupan kita. Sampai saat ini Tuhan baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Saat ini kita akan diberikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat lagi untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita, tanah yang terbaik untuk kita ditaburi firman Tuhan, supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mengiring Tuhan dengan setia. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu ada dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku. Amin Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia. Amin Yesus. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami kasih-Mu dan pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau. Nyanyikan iman dan percaya kita, walau dunia. Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau.
Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oh, ku sembah Engkau, Yesus, amin. Hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau, ya Tuhan, kami sembah Kau, hanya Kau Tuhan, Allah ini, dan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Oh, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan iman dan percaya kita. Oh, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Pekerjaan saya dengan hanya Engkau Tuhan, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus Kristus. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kembali datang mencari wajah-Mu, memuji menyembah Engkau, dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan jika sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, biar Engkau dapati kami adalah anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran, yang mau membuka hati kami sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena tanpa kemurahan Tuhan Yesus saya tidak akan pernah berdiri di tempat ini pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta jajaran pengurus di gereja ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali sekali lagi memberitakan berkat firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua tim pelayan Tuhan, baik yang di belakang, di Aser, multimedia, sound system, juga tim PAW yang sudah memimpin membawa kita memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari bersukacita, amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memulai khotbah saya. Ada yang merasa takut enggak pada pagi hari ini? Takut apa? Dalam menjalani hidup, persoalan sehari-hari, pergumulan mungkin,
Ada yang merasa takut? Saya sering merasa takut. Dan saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di tengah apapun masalah kita, harusnya kita tidak usah takut. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Di setiap permasalahan kita, itu baik masalah yang besar, masalah yang ringan, apapun itu, harusnya kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Matius pasal 14, kita mulai baca di ayat 22 sampai 33. Agak banyak. Perikop ini berjudul Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan ya. 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Perikop ini sungguh berkesan buat saya. Karena apa? Ini perikop pertama kali saya bawakan, saya sampaikan ketika saya pertama kali saya berkhotbah, Pak. Bapak Ibu Saudara-saudari. Pertama kali saya berkhotbah beberapa tahun yang silam. Pada waktu itu Bapak Gembala kami mengatakan, "Pak Johannes, besok khotbah di Malang ya." Nah, gereja kami kan di Blitar, cabangnya Malang pada waktu itu. Saya disuruh khotbah di Malang. Waduh Pak, saya enggak berani. Saya di khotbah di Blitar dulu aja deh. Ya wes, minggu ini di Blitar, minggu depan di Malang. Baik Pak Gembala, saya bilang gitu. Dan saya bawakan Matius 4:22 sampai 33 ini tentang Yesus berjalan di atas air. Pada waktu itu di Malang, live streaming juga seperti ini. Pada waktu itu di Malang itu pakai satu kamera. Kalau sekarang sudah pakai beberapa kamera. Nah, kameranya di tengah sana. Nah, saya itu dari dulu sampai sekarang kalau khotbah pencilaan, ngerti pencilaan? Pencilaan ini bahasa Ibrani. Ngerti pencilaan? Jadi jalan ke sana, jalan ke sini. Nah, saya ini tidak sadar. Kalau kameramen di belakang sana bilang, "Saya suruh ke tengah." Tidak boleh jalan-jalan. Saya tidak sadar. Sampai suatu saat saya pas di tengah gini, dia bilang gini, tidak bilang, dia jempol gini, kasih jempol gini. Lah, orang yang pertama kali khotbah dikasih jempol gini, GR Bapak Ibu saya. Wah, tak pikir, wah khotbahku apik. Padahal dia bilang, "Pas, cocok posisimu di tengah. Ojo ke sana ke sini." Bukan itu yang berkesan, tetapi izinkan saya menyampaikan bahwa ketika saya menyiapkan khotbah untuk kali ini, dengan perikop yang sama, ternyata saya mendapatkan sesuatu hal yang berbeda. Alkitab kita, firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Satu perikop, satu pasal, bahkan satu ayat pun kita baca beberapa waktu yang lalu dan kita baca sekali lagi, kita bisa menerapkan hal yang berbeda. Selalu baru untuk kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan pagi hari ini kita akan belajar, saya akan membagikan ada 5 hal dari perikop ini yang mengatakan harusnya kita tidak perlu takut dalam menjalani apapun masalah kita. Sakit penyakit, pekerjaan, ekonomi, hubungan keluarga yang tidak baik, tidak usah takut. Harusnya kita tidak usah takut. Caplek kanan kirinya, ojo takut. Harusnya tidak perlu takut karena apa? Kita punya Yesus. Ada 5 hal yang saya bagikan. Yang pertama, untuk menyingkat waktu, kita kembali 22.
Sesudah itu, ayat 22. Matius 14:22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Berhenti dulu sampai di sini. Ada kata memerintahkannya di sana. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Pertanyaannya, ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya pada saat itu, ini peristiwa ketika siang harinya, Yesus membuat mukjizat, mengasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Malamnya Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Pertanyaan saya, murid-muridnya manut enggak waktu itu? Manut ya? Satu hal pertama, mengapa harusnya kita tidak takut? Harusnya murid-murid Yesus pada saat itu tidak takut, dan kita dapati mereka takut akhirnya, adalah ketika mereka taat. Adalah ketika kita taat. Kata kuncinya di kata memerintahkan, dan mereka taat, dan kita anak-anak Tuhan harusnya tidak perlu takut ketika kita taat. Taat akan apa? Taat akan firman Tuhan. Beda cerita ketika kita mengalami sebuah problema hidup, masalah apapun itu, kita dalam posisi yang tidak taat sama Tuhan. Kita wajib takut kalau itu. Tapi ketika kita taat, harusnya kita tidak perlu takut. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi ketaatan itu ketaatan seperti apa? Kayaknya saya pernah bawakan di tempat ini tentang dasar-dasar ketaatan yang benar. Saya tidak tahu murid-murid Yesus pada saat itu, malam dini hari itu, mereka taat itu karena apa, saya tidak tahu. Karena saya tidak hadir di sana, saya tidak mau menghakimi mereka juga. Mungkin juga mereka taat pada saat itu karena takut sama Tuhan Yesus, atau juga karena sungkan sama Tuhan Yesus, atau taat karena pingin dipuji Yesus. Loh, murid-muridku taat. Saya tidak tahu. Dan saya tidak mau menghakimi mereka taatnya seperti apa. Yang jelas mereka taat berangkat. Harusnya mereka tidak takut. Dan pagi hari ini, poin pertama yaitu kita taat, tapi taatnya yang seperti apa? Taat yang memiliki dasar yang benar. Kita anak-anak Tuhan, ketika kita taat karena takut, taat kita itu taat yang palsu. Contoh, karyawan perusahaan, taat sama pimpinan perusahaan karena takut. Betul? Takut dipecat. Itu taat yang palsu, tidak bisa langgeng taatnya. Taat karena sungkan, waduh sungkan aku sama Pak Gembala, jadi aku taat. Atau biar dipuji, aku biar dipuji Pak Gembala, jadi aku taat. Lah ini taat yang pura-pura. Dan ini bukan taat yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dasar ketaatan yang benar adalah yang pertama karena percaya sama-sama sama Tuhan Yesus. Dan ada ketaatan yang benar yang kedua adalah karena kita mengasihi. Aku mengasihi dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dengar baik-baik. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Taat kan? Karena apa? Di bait pertama tadi kita menyanyikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Dasar ketaatan yang benar ketika kita mengasihi. Contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, saya mengasihi istri saya, kebetulan istri saya tidak bisa ikut hari ini. Saya mengasihi istri saya, ketika saya mengasihi istri saya, ketika istri saya ngomong, "Koh, ojo belanja di supermarket pojokan rumah sana, lo apa belanja nih warung ibu itu aja, apa harganya lebih mahal lah," saya bilang gitu. Tidak apa-apa, ibunya kan tua, kalau di supermarket sana pegawainya genit-genit, yang cewek. Yang cewek bukan cowok, yang cewek. Tapi ada loh cowok yang genit. Pegawainya genit-genit. Nah, ketika saya mengasihi istri saya akan taat. Saya lebih memilih belanja di warung ibu tua, lebih mahal. Tapi karena saya mengasihi istri saya taat. Saya tidak mau menyakiti hatinya. Tetapi ketika saya tidak mengasihi istri saya bisa punya pura-pura taat sementara. Suatu saat saya bisa curi-curi waktu, genit piye gitu kan. Saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang taat karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak perlu takut.
Dasar ketaatan selanjutnya adalah ketika kita mengerti. Mengerti apa? Firman Tuhan. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita bisa taat tapi taat keliru. Bapak Ibu, saya ingat cerita tentang Naomi dan dua menantunya, Orpa dan Rut. Pada saat itu Naomi bilang, wis enggak usah melok aku, gitu kan. Yang taat siapa? Enggak usah melok aku. Yang nurut siapa? Orpa. Rut enggak nurut. Rut ngomong, enggak, aku mau ikut, tetap ikut. Dimanapun kau menginap, aku menginap. Dimanapun kau pergi, aku pergi. Dan paling dasar dari kata-kata Rut adalah, Allahmulah Allahku, gitu kan. Enggak manut sama Rut. Sedangkan enggak manut sama Naomi. Sedangkan Orpa manut, taat. Karena apa? Dia enggak mengerti. Loh, Naomi itu lagi kepahitan sama Tuhan kok ditaati omongannya. Ketika kita tidak mengerti, kita bisa taat-taat yang keliru. Contoh ya ini ya, contoh. Istri-istri, ada firman Tuhan, ayat firman Tuhan, tunduklah pada suamimu. Tunduk lo ya, harus tunduk. Disuruh nyolong ibu-ibu. Tunduk, taat, manut. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita ke Kolose dulu ya. Kolose pasal 3 ayat 18. Nanti kita kembali ke Matius 14. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita bisa taat yang keliru. Disuruh nyolong sama suami, ikut nyolong. Nggak usah ke gereja. Aduh, tunduk sama suami, ya toh? Nggak ke gereja. Apa seperti itu? Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan berhenti sampai di sini. Teruskan, lanjut baca. Pasal 18 dulu. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita harus mengerti ini. Ibu-ibu harus mengerti firman Tuhan ini. Tidak hanya dipenggal di, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tetapi lanjutkan baca, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nyolong itu kan bukan di dalam Tuhan kan? Amin ibu-ibu. Dilarang ke gereja, itu di dalam Tuhan apa enggak? Ketika kita tidak mengerti, kita bisa taat yang keliru. Saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang memiliki ketaatan sama Tuhan, sehingga ketika ada masalah apapun yang menimpa kita, kita tidak perlu takut. Amin Bapak Ibu saudara-saudari. Yang kedua, kita loncat ke ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Berhenti dulu sampai di sini. Hal kedua, harusnya murid-murid Yesus pada saat itu tidak takut. Harusnya kita anak-anak Tuhan di tengah apapun masalah kita tidak perlu takut adalah Yesus itu Immanuel. Yesus selalu ada untuk kita. Begitu juga untuk murid-muridnya pada saat itu. Yesus itu Immanuel, harusnya kita tidak perlu takut. Yesus selalu ada buat kita, Yesus selalu menyertai kita. Tetapi ada berapa banyak kita yang salah paham sama Tuhan. Di ayat 26 tadi dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Ada berapa banyak kita yang salah paham sama Tuhan. Oh Tuhan Yesus ini tidak baik, aku sudah bertobat, aku sudah meninggalkan hidupku yang lama, aku sudah melayani mungkin. Tetapi kenapa masalah ini menimpa aku, hidupku lebih enak pada saat aku belum bertobat. Tuhan ini kok tidak baik, kita salah paham sama Tuhan, kita salah sangka sama Tuhan seperti murid-muridnya itu. Padahal Yesus itu Immanuel. Yesus selalu ada untuk kita, selalu mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang mengasihi dia. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah cerita, kayaknya pernah saya ceritakan di tempat ini, dan saya tidak akan jemu-jemu menceritakannya lagi supaya kita bisa memahami betapa apapun masalah yang menimpa kita, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu Immanuel. Ada sebuah keluarga, mereka berlima, mereka menabung 1 tahun untuk kepingin pergi ke mana ya, ke luar negeri, mana enaknya? Mana Pak? Hah?
Kecedekan Pak Surodo ado. Amerika wes yo. Nabung ke Amerika. Ngurus visa dan sebagainya. Nah, berangkatnya Minggu 30 Maret 2025. Milih penerbangan malam. Untuk apa? Ngirit hotel. 1 malam tidur di pesawat. Nah, ceritanya di GPD Ebenezer itu ada ibadah raya 2 Pak nanti. Amin? Amin, puji Tuhan. Jam 5 sore. Loh anak Tuhan loh, mau berlibur cari wajah Tuhan dulu kan? Nggak, datang ke gereja. Lah yang khotbah Pak Johannes Depp. Ya, kalau Johannes Depp khotbah itu suwe. Gak mari-mari. Dibalen-baleni ayatnya akeh gitu kan. Lah sudah jam 6:30 gak mari-mari khotbah nih. Lihat jam semua satu keluarga. Wah bisa ketinggalan pesawat ini. Bener Bapak Ibu Saudara-saudari, di sampai Juanda ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat ngamuk sama Tuhan. Bukan hanya ngamuk sama Johannes Depp, tapi ngamuk sama Tuhan. Tuhan Yesus apa toh? Kami sudah menabung, setahunan ini nabung, sudah terkumpul, kami sudah ngurus visa, ini sudah tinggal mau terbang ke Amerika kok ketinggalan pesawat, uang kami hangus. Oh Tuhan Yesus nggak baik. Semuanya ngomel sama Tuhan. Singkat cerita 10 menit kemudian mereka duduk-duduk lemes di bandara Juanda lihat berita di TV. Pesawat terbang yang sedianya mereka tumpangi kecelakaan. Semua penumpangnya meninggal dunia. Ketika melihat itu mereka bersorak, oh haleluya puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ada yang ngutip ayat, memang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang, empret-empret. Tadi ngamuk-ngamuk, tadi ngomel-ngomel, sekarang puji Tuhan haleluya. Ada berapa banyak kita yang seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus itu Immanuel. Dan kita salah sangka sama Tuhan, tidak melihat kebaikan Tuhan. Saya tidak mengatakan yang contoh soal terbang bersama pesawat dan mengalami kecelakaan itu tidak mengalami kebaikan Tuhan ya, itu misteri ilahi. Tetapi saya mau mengatakan keluarga ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan Immanuel selalu menyertai keluarga ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Harusnya kita tidak usah takut, karena apa? Tuhan Yesus itu Immanuel. Lanjut 27 masih di poin kedua. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Yesus itu Immanuel. Yesus ini mengatakan, tenang oh Yohanes, ini aku, jangan takut. Tetapi ada berapa banyak kita masih takut? Ada berapa banyak kita masih tidak bisa tenang. Padahal Yesus, dengan saya menggambarkan sangat sejuk omongan Tuhan Yesus pada saat itu. Tenanglah, ini aku ini, nggak usah takut. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya sedikit membandingkan perkataan Yesus pada murid-muridnya pada malam dini hari itu dengan perkataan Tuhan Yesus kepada Paulus. Bapak Ibu saudara ingat Paulus? Sebelum jadi Paulus kan dia namanya Saulus. Ketika Saulus mengalami perjumpaan pertama kali dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara-saudari dengan Tuhan Yesus, Paulus kan ngomong, siapakah engkau Tuhan, gitu kan? Ada yang ingat? Lantas Yesus menjawab, aku Yesus, orang yang engkau aniaya itu, betul? Saya membandingkan betapa lebih sejuk ketika Yesus ngomong sama muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dibandingkan ketika Yesus ngomong sama Paulus. Contohnya gini deh, saya ini kan punya 3 anak ya, 3 anak yang masih kecil, 3 anak kembar masih kecil. Yang 2 laki ini tidak sepemberani yang perempuan. Kalau Kimi ini pemberani anaknya, jadi kalau ke kamar mandi, ke toilet belakang itu dia berani sendirian. Kalau yang 2 ini selalu minta antar. Dan saya sama istri membiasakan untuk tidak mau mengantar. Kami tugaskan salah satu dari mereka untuk menemani. Kalau Matthew ke kamar kecil, Jonathan menemani. Begitu juga sebaliknya. Saya bayangkan, suatu malam, Matthew kepingin pipis ke kamar kecil kan, diantar Jonathan. Lah, saya bayangkan saya ini lupa ngisi token listrik. Lantas kan makpet gitu ya. Nah, gelap kan? Pasti takut anak 2 ini kan. Lah, saya datang.
Saya lari datang. Tenango, aku ini papamu, nggak usah takut. Adem toh? Saya ulangi ya. Tenango Jo, Met, ini aku papi, nggak usah takut. Adem toh? Coba bandingkan ketika saya lari. Ini aku Johannes Depp. Kirap-kirap toh? Ini loh tadi. Saya membayangkan, harusnya murid-murid Yesus pada saat itu tidak perlu takut. Yesus itu Immanuel dan ngomong, tenanglah aku ini, jangan takut. Jadi mengapa kita harus takut Bapak Ibu Saudara-saudari di tengah apapun yang kita alami? Tapi banyak kali kita ini tidak bisa tenang. Padahal Yesus ngomong tenang, nggak usah takut. Tapi kita gopo, ngerti gopo? Gopo ini bahasa Yunani. Bahasa Indonesia apa ya gopo ini ya? Umek gitu, umek ibu bukan bahasa Indonesia. Gopo apa ya? Umeknya apa ya? Gugup, bingung, gitu kan? Ketika ada masalah, masalah ini berat, lantas bingung, gugup, tidak bisa tenang, tidak bisa bersandar sama Tuhan Yesus, malah mencari pertolongan kanan kiri, betul? Ada berapa banyak kita seperti itu? Padahal Yesus itu Immanuel, padahal Yesus ngomong tenanglah ini aku jangan takut, tapi kita gopo mencari pertolongan orang lain, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bukankah diri kita sendiri ini juga manusia? Dan Alkitab saya mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kadang kita tidak bisa tenang, kita takut, kita gopo, dan kita mengandalkan manusia. Dan izinkan saya mengatakan ketika kita mengandalkan manusia, yang pertama kita siap-siap kecewa. Itu pasti. Yang pertama kita siap-siap kecewa. Yang kedua siap-siap mengalami keadaan yang tambah kacau. Siap-siap kecewa yang pertama. Yang kedua siap-siap mengalami keadaan yang tambah kacau. Mau contoh Bapak Ibu Saudara-saudari? Mau contoh ya? Amin? Kok ngantuk semua nih? Enggak loh. Biar ngantuk saya kasih contoh deh. Saya butuh satu pasang suami istri untuk maju ke depan. Pemain bass tadi kayaknya, ya. Boleh Mas? Ayo. Saya akan kasih contoh ketika kita mengandalkan manusia, yang pertama siap-siap kecewa, yang kedua siap-siap keadaan tambah kacau. Padahal Yesus ngomong, tenango, enggak usah takut, tapi kita gopoh sendiri. Nah, Pak siapa? Pak Yusak sama Ibu? Ibu Siti. Ya, ceritanya ini Pak Yusak sama Bu Siti sudah menikah berapa lama? Wah, luar biasa 13 tahun. 13 tahun yang lalu, Pak Yusak ini kalau ngerayu Bu Siti ini luar biasa loh. Sit-sit gitu. Gitu kan? Engkau adalah satu-satunya wanita yang sanggup membuat aku jatuh cinta 60 kali dalam 1 menit loh. Bayangkan loh. 60 kali dalam 1 menit, berarti tiap detik jatuh cinta. Nah, seiring berjalannya waktu, ini cuma contoh, kamu tidak usah kepingin ya. Kamu Bu Siti juga tidak perlu takut. Pak Yusak tidak boleh kepingin. Pak Yusak mencintai yang lain. Cuma cerita ya, jangan dibikin teman-teman. Mohon maaf ya Pak. Mencintai yang lain lah, ketahuan. Nah, cerita ini saya ini jadi papinya Bu Siti. Mertuanya Pak Yusak ya kan. Lah Bu Siti kan ini masalah buat Bu Siti kan, masalah besar. Yang dulu mencintai sekarang mencintai yang lain, betul? Dan ketemon. Lantas curhat sama bapaknya. Loh enggak salah, curhat atau konseling itu enggak salah. Ada masalah, ngobrol, konseling sama kakak rohani, ibu rohani, teman, sahabat, atau bapak gembala, tidak salah. Itu bagus. Tetapi ketika engkau mulai mengandalkan mereka, nah itu yang tidak bagus. Saya akan gambarkan. Curhat. Curhat tuh Bu Siti ke bapaknya ini. Loh kok gak gelem curhat? Kulihat matamu berkaca. Lah ini gitu.
Lantas kan harapannya Bu Siti ini, bapaknya ini belani Bu Siti toh, nyalakan mantunya ini kan, yang kurang ajar ini kan. Enggak, bapaknya malah belani mantunya. Siap-siap kecewa. Sid, kamu itu jangan begitu, kamu jangan terlalu mengekang suamimu, kamu itu jangan overprotective, kamu itu jangan drama. Apakah kamu itu melihat sendiri? Enggak Pak, omongi koncoku. Lah iya, apalagi kamu enggak lihat sendiri, kamu kopimu itu kurang pahit, tidurmu kurang malam, dolanmu kurang ado, pikiranmu udah dicupet. Wes gak usah aneh-aneh, bojomu ya apik, ya toh. Sekarang minta maaf sama suamimu, berbaikan loh, malah suruh minta maaf. Mengandalkan bapaknya supaya belani, ternyata enggak belani, kecewa toh. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, keadaan tambah kacau. Tenang Bu Siti, saya belani. Ngamuk sama mantunya. Ini dulu mantu kesayangan saya, tapi sekarang kurang ajar. Saya pengen ada pemain musik di sini, tapi enggak apa-apa deh. Saya mau nyanyi soalnya. Sudah hatinya ini tinggal satu-satunya, engkau patahkan juga. Ada yang tahu lagu ini? Gak ada yang tahu, puji Tuhan Pak, kalau tidak tahu. Ini lagu dunia. Lalu bagaimana dia menjalani ini semua? Memang hati itu ada persewaannya. Memang harta persewaannya. Ini bukan hal yang sangat mudah. Dia ambil serpiannya, lalu dia bingung mulai dari mana, beres-beresnya, siap-siap, ya sudah. Mau tidak mau dia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi engkau jangan datang lagi, janji. Lirik aslinya gitu. Tapi kalau saya jadi morotuonya lebih ganas lagi, siap-siap ambulan. Ya sudah, mau tidak mau dia menatanya sendiri. Tapi kalau sudah rapi engkau jangan datang lagi, awas. Pegatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Keadaan tambah kacau kan? Dan ketika mereka memutuskan pegatan, mereka mendukakan hati Tuhan, itu yang pertama. Dan kedua, selamat datang di klub yang namanya klub pegatan, di mana ketika engkau bertobat pun, engkau mau lahir baru pun, engkau masih menjadi cercaan para pencemooh. Keadaan tambah kacau. Terima kasih, mohon maaf kalau saya agak keras. Siap-siap kecewa. Yang kedua, siap-siap keadaan tambah kacau ketika engkau mengandalkan manusia dan tidak bisa tenang. Padahal Yesus ngomong, tenanglah ini aku, tidak usah takut. Yesus itu Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang bisa tenang, tidak takut karena Yesus itu Immanuel. Hal ketiga, mengapa kita tidak perlu takut adalah kita baca di ayat selanjutnya. Sampai ayat berapa tadi? Nah ini dia 28. Matius 14:28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berhenti dulu sampai di sini. Di ayat 28 ada kata Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau suruhlah. Perhatikan kata suruhlah. Petrus ngomong suruhlah aku datang padamu. Lantas Yesus ngomong datanglah. Perhatikan kata suruhlah, perhatikan kata datanglah. Juga di ayat 29 ada kalimat, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus sempat berjalan di atas air. Ini berbicara tentang apa? Harusnya Petrus itu tidak perlu takut. Harusnya kita juga tidak perlu takut. Ketika apa? Ketika kita ini kan anak-anak Tuhan kan? Ada masalah tapi kita anak-anak Tuhan yang beriman kan? Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Beriman kan? Beriman. Dan kita melakukan bagian kita. Petrus pada saat itu melakukan bagiannya. Ada kalimat Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendatangi Yesus. Ini berbicara tentang harusnya Petrus tidak perlu takut pada malam dini hari itu. Dia sudah beriman dan melakukan bagiannya. Dia melakukan tindakan, bukankah iman tanpa tindakan itu adalah sesuatu yang mati? Bapak Ibu saudara, izinkan saya mengatakan setiap apapun masalah kita, tetap beriman sama Tuhan, tidak perlu takut, lakukan bagianmu. Amin. Dan ketika kita itu lakukan itu, kita tidak usah takut. Tetapi hati-hati,
Tadi saya ya bilang kita perhatikan kata suruhlah, Petrus ngomong suruhlah Tuhan, lantas Yesus ngomong datanglah, suruhlah datanglah. Ini berbicara tentang apa? Beriman, melakukan bagian, melakukan tindakan maksudnya, tapi itu harus sesuai dengan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Petrus ngomong suruhlah aku, nunggu. Yesus ngomong datanglah, baru Petrus melangkah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada berapa banyak kita yang mengaku anak-anak Tuhan yang beriman, ketika mendapati masalah, kita seakan-akan beriman dan melakukan bagian kita, bertindak untuk menggenapi iman kita, tetapi kita ngawur. Tindakan kita ngawur, oh ini kayaknya solusi, tanpa minta tuntunan Tuhan. Dan izinkan pagi hari saya mengatakan, tetap beriman, lakukan bagianmu, tetapi selalu minta tuntunan Tuhan. Suruhlah Tuhan, tunggu Tuhan ngomong datanglah, baru kita bertindak. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun itu kelihatannya baik di mata manusia, saya ulangi, tetap minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus ada untuk menolong kita juga. Minta tuntunan Roh Kudus di setiap tindakan yang apapun yang akan kita lakukan, menggenapi iman kita, meskipun tindakan itu kelihatannya baik. Contoh ya, contoh. Beberapa minggu yang lalu saya ini pelayanan di Surabaya. Pelayanan Surabaya. Saya pelayanan sore jam 4 sampai setengah 7, jam 6 lebih lah. Lah saya ini mempunyai beberapa pendeta favorit Pak. Bapak Ibu, pembicara favorit. Pada hari itu saya lihat pembicara favorit saya itu khotbah 5 kali di Surabaya Barat. Terakhir saya lihat, wah dia khotbah terakhir jam 7 malam. Saya di timur pada waktu itu, wah nutut ini, setengah jam saya bisa ke barat ini. Lantas saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku habis pelayanan ini, aku mau ke rumahmu, gitu kan. Gua ya ketok ya. Ke rumah Tuhan, ke gereja, baik gak? Baik enggak? Baik, apalagi habis pelayanan. Tuhan, habis pelayanan aku mau ke rumahmu. Itu aneh apik toh? Nah, terus Tuhan ngomong, alah, awakmu arep ndelok pendeta kae toh. Tuhan. Awakmu arep ndelok potongan rambutnya arep mbok tiru toh. Tuhan. Awakmu arep ndelok carane khotbah arep mbok tiru toh. Tuhan. Wis ndak usah. Tapi kereta saya masih lama Tuhan, 7 jam lagi, enggak apa-apa tak temani di stasiun. Tuhan itu asik loh. Ke gereja itu kan baik loh. Tapi hati-hati, selalu minta tuntunan Tuhan, motivasi saya salah pada saat itu. Saya ke gereja mau lihat pendetanya, bukan cari wajah Tuhan. Dan Tuhan tahu. Dan saya berdoa kita semua adalah anak Tuhan, di setiap tindakan yang kita lakukan, mengenapi iman kita, selalu minta tuntunan Tuhan, selalu dengarkan omongan Tuhan. Seperti Petrus, suruh tiga itu engkau, suruhlah aku. Nunggu Yesus ngomong datanglah baru kita bertindak. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Poin yang keempat, ayat 30, nah ini dia. Ada berapa banyak kita ini menjadi Petrus-Petrus zaman sekarang, ayat 30. Petrus pada saat itu sempat berjalan di atas air, betul? Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin itu begitu menusuk tulangnya, dia merasa takut. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ada berapa banyak kita seperti Petrus-Petrus? Kita sebagai Petrus-Petrus zaman sekarang, di tengah apapun masalah kita pertama, wah aku tidak takut. Enggak takut, apalagi pas di dalam gereja ya, enggak takut. Dalam gereja, wah enggak takut. Enggak takut, wah aku taat sama Tuhan, aku percaya Yesus Immanuel, ya kan? Aku mau bertindak sesuai dengan tuntunan Tuhan, aku enggak perlu takut. Tetapi ketika kita berjalan di hari-hari kemudian, loh kok masalah ini gak mari-mari ya? Kok tambah ngajak koncone, biasanya gitu kan, masalah itu enggak selesai-selesai. Ada yang selalu ngajak temennya biasanya ya, masalah itu. Masalahnya tambah banyak, betul? Lantas kita mulai merasa takut seperti Petrus. Poin yang keempat, harusnya
Petrus tidak perlu takut pada saat itu. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku, ayat 31 mengatakan, segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Poin yang keempat, yang mengapa harusnya kita tidak takut adalah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, ada kata segera di sana. Ketika Petrus minta tolong, Yesus tolong saya, segeralah Yesus mengulurkan tangannya. Perhatikan kata segera, ini berbicara tentang apa? Yesus itu setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di saat aku susah, saat ku sendirian. Namanya Yesus, namanya Yesus. Harusnya kita tidak perlu takut, karena apa? Yesus itu setia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Beberapa bulan yang lalu keluarga kami mengalami sesuatu hal yang tidak baik. November, tapi Desember saya sempat melayani di sini Mas Yani waktu itu. November kami mengalami hal yang tidak baik. Kami harus kehilangan semuanya pada saat itu. Lantas beberapa bulan kemudian Januari kami pindah rumah. Ini kesalahan saya. Intinya saya terlalu percaya sama orang. Ketika saya terlalu percaya dan mengabaikan hitam di atas putih, langkah-langkah saya selanjutnya adalah langkah-langkah kebodohan dan usaha menjaring angin. Bulan Januari kami harus pindah rumah, dan Bapak Ibu Saudara-saudari tahu Beston itu ibadah ucapan syukur kan? Ibadah ucapan syukur. Oh, jamnya sudah mepet ini. Ibadah ucapan syukur. Saya ngundang kelompok sel di gereja kami, ada 5 atau 6 kelompok sel, jumlahnya sekitar 50. Nah, Beston pindahan rumah. Tapi saya enggak ngundang ke rumah kami yang baru, karena enggak cukup kalau 60 orang. Kalau rumah kami yang lama cukup. Rumah kami yang lama itu luasnya kurang lebih 1000 meter persegi. Di belakang ada kolam renang. Dan kami pindah di rumah yang 10 kali lebih kecil. Teman saya ngomong, loh Pak, pindah rumah yang lebih kecil kok Beston, kok ucapan syukur. Lah, inilah yang saya sampaikan kepada mereka. Saya merasa Tuhan Yesus itu setia. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada saat November itu saya pernah merasakan bagaimana rasanya orang mau bunuh diri itu kayak gitu loh rasanya. Tapi saya punya sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dan sungguhan rasanya beda Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika ini saya mengalami ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sebelum saya bertobat, mungkin saya bisa bunuh diri. Tetapi sungguhan rasanya beda ketika saya punya Tuhan Yesus, ketika saya punya sahabat yang setia yang namanya Tuhan Yesus, namanya Yesus. Dan saya tidak pernah melepaskan gandolan saya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Ketika saya melepaskan sumber pengharapan, saya bisa kehilangan harapan. Dan izinkan saya sekali lagi mengatakan, harusnya kita tidak usah takut, karena Yesus itu setia. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai hari ini Tuhan Yesus setia pada kami. Dan saya percaya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah, tetap setia untuk kita semua. Ada kata segera Yesus mengulurkan tangannya. Puji Tuhan ya, ketika Petrus, Yesus tolong aku, Yesus segera mengulurkan tangannya. Betul? Tetapi ada berapa banyak yang mengalami, aduh Tuhan, aku sakit kok enggak segera mbok sembuhkan, betul? Aku kekurangan kok enggak segera mbok berkati. Aku mengalami hubungan baik dalam keluarga kok enggak segera engkau pulihkan. Mana ada kata segera? Katamu segera, katanya Pak Pendeta segera. Izinkan pagi hari ini saya menyampaikan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada istilah percepatan dan pelipat gandaan. Saya percaya itu dan saya percaya kita semua percaya, amin. Segera Yesus mengulurkan tangannya, percepatan dan pelipat gandaan.
Tetapi izinkan Pak Geri saya mengatakan ada istilah lain yang tidak mengurangi kasih Tuhan, yang tidak mengurangi kesetiaan Tuhan, yaitu lawannya percepatan apa? Perpelanan. Maksudnya bukan Yesus, jangan salah arti ya, maksudnya bukan Yesus pelan-pelan ulun, bukan itu maksudnya. Perpelanan ini berbicara tentang kasih Tuhan, berbicara tentang mujizat Tuhan bahkan. Contohnya gini, ada berapa banyak kita semua memiliki teman, saudara, atau sahabat yang mengalami sakit penyakit, kanker misalnya, divonis Tuhan, divonis dokter, tahu Tuhan tidak pernah mau vonis ya, Tuhan divonis dokter, umurmu tinggal 3 bulan, pernah mendengar seperti itu? Tapi kita lihat 3 tahun masih seger buger, tidak mati-mati. Padahal divonis dokter umurnya tinggal 3 bulan, tapi 3 tahun masih hidup. Ini loh maksudnya perpelanan. Perpelanan bagaimana Tuhan memberikan kemurahannya, memberikan kasih setianya, sehingga dia tidak meninggal seperti apa yang dikatakan dokter. Ada berapa banyak yang mengatakan, aduh November itu aku harusnya sudah tidak selamat. Tetapi di bulan Maret ini, aku masih selamat. Ada yang merasa seperti ini perpelanan, mujizat dari Tuhan. Saya pernah menceritakan di tempat ini juga mungkin, atau belum ya, saya ceritakan ya. Kalau sudah pun saya tidak akan cemu-cemu menyaksikan ini. Saya mempunyai seorang kerabat, seorang teman, dia tuh dilahirkan dengan retina matanya orang tua. Jadi kalau pas jam 6 sore gitu, kayak rabun senja gitu loh, tapi bukan rabun senja. Keluar rumah, enggak ketok, enggak kelihatan Bapak Ibu Saudara-saudari. Siang pun juga begitu, kalau dari terang di luar, masuk ke dalam rumah yang agak gelap, dia enggak kelihatan Saudara. Lah papinya itu rodok mokong, ngerti mokong? Lah suka goda gitu loh. Ya, suatu saat mereka diundang ke pesta pernikahan di restoran, kan lampunya agak gelap gitu kan. Lah kalau di restoran itu mejaan gitu, ada piring, ada mangkok, ada sendok, ada garpu, ada gelas, ada serbet yang digulung. Nah, serbetnya kebetulan warna coklat. Lah papinya nih mokong, nyuh, makanan lumpia. Dimakan loh Bapak Ibu Saudari. Padahal itu serbet, enggak kelihatan dia, kasihan. Suatu siang dia datang ke tempat saya, Pak Pendeta, apa onyo? Tuhan Yesus ini tidak baik loh, kok bisa? Tuhan Yesus tidak cinta aku loh, kok bisa? Aku sudah berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa minta diganti mata yang baru, minta Tuhan sembuhkan mataku, tapi mana Tuhan tidak sembuhkan mataku. Pada saat itu saya ingat, dia pernah cerita, pada dia SMP, dokter bilang, kamu umur 30 akan buta. Nah saya ingat itu. Ketika dia mengatakan, oh Tuhan Yesus sudah mencintai aku sudah berdoa. Tuhan Yesus tidak sembuhkan aku, saya tanya, sekarang kamu umur pironyo? Saya lupa waktu itu dia ngomong berapa, sekitar 40 ke atas pokoknya, 40 berapa gitu dia. Lah, saya bilang, kamu ingat enggak? Kamu pernah cerita, dokter bilang kamu umur 30 buta. Iya. Sekarang buta enggak? Enggak. Ini loh perpelanan. Mujizat dari Tuhan yang memberikan kemurahan, memberikan kasih setianya, sehingga dia tidak buta meskipun dia sudah berumur 40. Padahal dokter memvonis 30 tahun buta. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap percaya Yesus itu setia. Cepat atau lambat, segera ataupun tidak, percepatan atau perpelanan, tetap percaya Yesus itu setia. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita. Poin yang terakhir, poin yang kelima. Lah kalau ini tidak usah panjang-panjang, saya 32 ya. Kebetulan waktunya sudah mau habis. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33, ini dia, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudari. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Poin yang kelima, yang mengapa kita harusnya tidak perlu takut adalah, Bapak Ibu Saudari ingat pepatah Cina yang mengatakan tong suang liong wang diang wong. Ada yang ingat? Kalau saya disuruh ngulang saya tidak bisa karena itu tadi ngawur. Pepatah ini mengatakan di atas langit masih ada langit.
Kalau itu untuk manusia seperti kita cocok, kita tidak sombong, tapi itu tidak berlaku untuk Tuhan. Karena apa? Sesungguhnya engkau anak Allah. Izinkan saya meminjam istri saya ini orang Ambon, meminjam istilah istri saya, orang Ambon. Yesus seng ada lawan. Ngerti? Yesus seng ada lawan. Yesus gak ada lawannya. Harusnya kita tidak takut, sesungguhnya Dia anak Allah. Lantas mengapa kita tidak? Mengapa kita harus takut? Tuhan Yesus yang ada lawan. Saya undang tim pelayan Tuhan maju depan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di setiap apapun masalah yang menimpa kita tidak perlu takut. Asal kita taat. Asal kita percaya Yesus itu Immanuel dan kita tetap tenang. Asal kita tetap beriman dan melakukan bagian kita tindakan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan ingatlah Yesus itu setia. Dan terlebih lagi Yesus yang ada lawan. Yesus tidak ada lawan. Sesungguhnya Dia anak Allah. Tidak ada lawannya. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun masalahku, sebesar apapun masalah kita, Yesus yang ada lawan. Yesus kita tidak ada lawannya. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi mengapa harus takut? Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, oh haleluya. Yesus Tuhan. Dari awalnya pakai berdiri, saya undang dengan kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak usah takut apapun masalahmu pagi hari ini. Di hari-hari menjelang tidak usah takut, ada Tuhan Yesus. Tetap gandol sama Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan pegangan tangannya. Yesus Tuhan. Oh, lihatlah Dia mengandang tanganmu, memegang tanganmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, rasakan bagaimana Yesus mengasihimu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Bapak Ibu saudara-saudari tidak usah takut. Ada Yesus yang memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya. Ini menggambarkan bagaimana Yesus memeluk kita dengan memegang tangan kanan kita, memberikan kemenangan pada kita. Alkitab kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Tetapi izinkan pagi hari saya mengatakan kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah salah sangka sama Tuhan. Juga jangan salah prangka mengartikan lebih dari pemenang. Roma 8:35 di sana dikatakan kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Tetapi perhatikan baik-baik, lebih dari pemenang itu adalah tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Engkau mungkin belum disembuhkan, tetapi engkau lebih dari pemenang ketika engkau tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Engkau mungkin belum ditolong Tuhan, waktu Tuhan belum datang untuk engkau. Tetapi lihat baik-baik, engkau lebih dari pemenang. Yesus memberikan kemenangan dalam arti tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Oh haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami semua. Bagaimana kami anak-anak-Mu tidak perlu takut menghadapi hidup ini Tuhan, karena ada Engkau Tuhan. Anak Engkau sesungguhnya anak Allah. Karena Engkau ada setia untuk kami. Immanuel, biarlah kami tetap tenang, biarlah kami tetap taat, biarlah kami tetap beriman dan melakukan tindakan, melakukan bagian kami sesuai dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak menjadi takut di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami untuk menjadikan kami tidak takut hidup di dalam Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang kami berikan. Kau kembalikan lagi berlipat kali ganda Tuhan untuk setiap mereka yang memberikan korban persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkatilah anak cucu kita.
Puji Tuhan, siapa yang merasa diberkati, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, firman Tuhan berkata, masalah apapun kita tidak takut karena ada Immanuel, ada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan memberi solusi, memberi jalan keluar. Terima kasih Bapak Johannes yang sudah memberkati, melayani di tempat ini. Saya perhatikan asisten yang setia, istrinya biasanya mobilnya kok gak ada, apa naik pesawat apa-apa. Ya puji Tuhan, ya bisa melayani di tempat ini. Jangan bosan-bosan Pak, Tuhan memberkati. Nanti akan melayani di ibadah Padang di Pantai Blitar, ibadah Paskah, Pantai Serang mungkin Pak ya, yang luas ya. Ya betul ya, di Pantai Serang ya, Pantai Serang. Ya puji Tuhan, yang sudah daftar 68. Ya, kalau mungkin ada yang belum daftar, silakan daftar. Ya nanti kita akan bersama-sama. Lama kita enggak piknik, lama kita enggak ibadah Padang sebelum corona dan semenjak corona. Jadi kali ini sekali-sekali kita ibadah di luar sana. Ya, dilayani dengan Pak Johannes. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas persembahan, pengorbanan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Kiranya Tuhan balas, memberkati dari tempat yang maha tinggi. Saudara, untuk pengumuman kegiatan kita selama lebaran, liburan ini, tengah minggu ditiadakan ya, tengah minggu ditiadakan, dan saya juga akan mudik ya, kesempatan ditiadakan, kalau enggak begitu saya enggak libur ya. Saya akan ke Malang Selatan, ke kampung kami, masih ada orang tua ya, ada saudara-saudara muslim juga masih banyak. Jadi kami nanti malam akan OTW ke Dampit. Ya, kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami dan kembali ke tempat ini. Kemudian hari Minggu enggak libur, kita akan ada ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, doakan untuk Andra ya, Mas Andra yang sakit lambung, yang dirawat di rumah sakit HPA ya. Saya belum sempat, saya nanti berusaha sebelum pulang untuk besok ya. Juga mohon doa untuk musibah yang dialami keluarga Mbak Kesi, Afan ya. Hari Sabtu mengalami musibah di mana tabung LPG 12 itu terbakar, dan kemudian sampai apinya itu ke atas, kemudian atapnya yang asbes itu jebol ke atas, burung-burung di atas mati, dan Afan terbakar, dibawa di rumah sakit, dan nanti kami akan melayani ibadah di rumah ya. Siang nanti kami akan ibadah keluarga. Doakan Afan ya. Saya kaget ketika saya besuk, hitam semua ya kulitnya karena terbakar. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan, sudah pulang dari rumah sakit, kemudian sekarang ada di rumah. Mohon doa supaya mujizat Tuhan dinyatakan, keluarga ini diberi kekuatan oleh Tuhan, termasuk mujizat Tuhan, apinya tidak masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah itu LPG besar-besar, itu ada ratusan LPG di situ, memang kan agen LPG. Terus anak-anak ada yang tidur di luar. Cuma Afan waktu nyeklek bikin kopi, langsung api langsung, karena sudah ngobos tabung 12. Jadi waktu hari Minggu itu saya tanya, ibadah kan kejadian hari Sabtu, Mama mana? Terus yang anak satunya, Mama sehat-sehat kan? Kalau saya enggak datang, kalau ada jemaat yang datang, saya tanya, sehat-sehat kan? Cuma enggak, ini juga tak tanyai menengai, guyu saja, cuma guyu saja.
Jadi saya tahunya itu hari Minggu malam, tahunya dari Mbak Siti. Nah saudara yang dikasih Tuhan, termasuk mujizat Tuhan, nggak sampai tabungnya itu meledak semua, nggak sampai rumahnya terbakar, nggak sampai membakar kanan kiri, sampai di rumah sakit mungkin ditanyai, oh dulinan mercon itu, kan ini musim mercon, banyak yang di rumah sakit juga yang kebakaran karena mercon, disangka kena mercon padahal kena LPG. Ya doakan supaya mujizat Tuhan dinyatakan untuk Afan. Saya percaya ada rencana, ada maksud Tuhan yang terbaik. Firman Tuhan katakan tadi, apapun yang terjadi tetap mengucap syukur, Tuhan itu tetap baik. Pertama apa? Selamat. Kalau lihat berita itu langsung berita-berita di TV, kalau sudah hal itu sudah mengerikan. Tapi ini mujizat Tuhan, masih sayang kepada keluarga Mbak Kesi. Ya, puji Tuhan. Ini pengumuman, ya kami mengucapkan selamat jalan bagi saudara yang bermudik. Ya mungkin mudik di rumah, mudik di tetangga, mudik di luar kota. Ya Pak Usop biasanya ke Blitar, dan Tuhan menyertai. Oh ke Galek ya. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan kita semua. Yang enggak mudik juga semuanya diberi sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Doakan kesehatan Pak Dadang supaya Tuhan beri semangat, diberi kekuatan. Ya, doakan untuk keluarga Pak Usop ya, yang stroke, yang sakit, supaya kuasa Tuhan menjamah menolong. Terima kasih untuk Pak Paulus ya sudah datang ya, enggak tahu dari luar pulau atau dari Jakarta, bisa bersama-sama dengan keadaan sehat. Ini kemurahan Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di rumah Tuhan dengan sehat kuat, kami bisa melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, untuk menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan kepada kami supaya kami jangan larut di dalam ketakutan, dibawa kepada ketakutan, karena kami punya Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkati hamba-Mu Pak Johannes, keluarga dan anak dan usaha dan pelayanannya, dimanapun beliau pergi berada, boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap para pelayan altar yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Engkau pakai, Engkau urapi lebih hari lebih, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami umat-Mu, Tuhan memberkati atas keluarga, atas rumah tangga, atas anak cucu, atas pekerjaan, kehidupan keluarga Ebenezer, semuanya dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan. Jalan buntu dibukakan jalan, yang sakit teringat Mas Andra yang nama di HPA, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu oleh bilur-Mu supaya Andra disembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga anak Afan ini, jamah kuasa bilur-Mu, pulihkan
luka-luka bakar, supaya kembali dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan kami percaya Tuhan memberkati anak Afan ini, orang tuanya, keluarga yang menjaga, yang menemani, semuanya diberi sehat, diberi kekuatan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan umat-Mu. Kalau hamba-Mu juga sebentar malam akan mengadakan perjalanan ke Malang, dan umat-umat-Mu yang lain, perjalanan kemanapun mereka tuju, Tuhan sertai, tibakan di tempat tujuan, kembali pulang dengan selamat. Dan minggu kami berkumpul untuk beribadah perjamuan kudus. Rencana ibadah Padang, ibadah Paskah di Blitar nanti, kiranya Tuhan menyertai, dan apa-apa yang diperlukan semuanya disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menjalani hidup, dan kami juga teringat Pak Dadang dijamah, dikuatkan, disehatkan oleh kuasa Tuhan. Adiknya juga dijamah, disehatkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan jalani hidup. Kita bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing, menjalani hidup sepanjang minggu ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.